Lo ambis banget mati-matian tapi ngerasa gak ada hasilnya juga. Sedangkan temen lo yang nge-chill santai-santai malah justru bisa dapetin apa yang dia pengen dengan cepat. Privilege, satu kata yang ramai dibicarakan akhir-akhir ini, bahkan menjadi kontroversial. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata privilege artinya hak istimewa. Hak istimewa ini sebenarnya bisa dalam beberapa bentuk sih, tapi lebih sering dikonotasikan sebagai hak istimewa karena seseorang lahir dari kalangan keluarga elit atau kaya. Sebagian orang lainnya merasa bahwa tanpa ada privilege justru memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras lagi sehingga hasilnya tidak terduga. Mereka memiliki ambisi yang tinggi, juga banyak keadaan yang memaksa mereka untuk meninggalkan egonya pada akhirnya. Mereka mengubah insecurity menjadi ambition. Kalau gue sendiri membayangkan posisi kita dengan privilege itu adalah ibarat memasukkan bola basket ke dalam keranjang. Orang dengan privilege bisa lebih dekat jaraknya dengan ring basket. Tetapi tanpa syuting atau usaha, mereka tetap tidak bisa membuat bola itu masuk ke dalam keranjang. Sedangkan orang tanpa privilege jaraknya dengan ring basket lebih jauh, sehingga usahanya harus lebih keras dan lebih lama dibanding yang memiliki privilege. Tapi satu hal yang harus kita ingat, kalau sesuatu yang cepat biasanya fondasinya nggak kuat. Dunia ini tentu terus berputar. Banyak kejadian yang tidak terduga. Bisa saja yang punya privilege tiba-tiba kehilangan privilege-nya. Seringkali kita mendengar yang kaya tiba-tiba bangkrut. Tentu sangat sulit untuk bisa kembali kaya ketika mereka terlena dengan kekayaannya tanpa mempersiapkan apapun. Bahkan untuk survive melanjutkan hidup saja rasanya sangat sulit karena dunia ini tiba-tiba berubah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang untuk meraih kesuksesannya itu terdapat banyak rintangan. Proses yang mereka lalui akan membentuk karakter yang luar biasa kuat untuk terus melanjutkan hidup. Kita juga gak bisa menutup mata dengan fakta kalau banyak orang yang dulunya menderita sebelum menjadi sosok besar sekarang. Semakin terang cahayanya, semakin gelap bayangannya. Penderitaan itu membuat mereka meninggalkan ego, sehingga kerasnya dunia ini mereka lawan dan taklukkan. Jadi masih ada alasan nih buat lo stop mimpi lo. Seperti apa kata Mahatma Gandhi, ada dua kemungkinan ketika kita mencoba, yaitu gagal atau berhasil. Tetapi jika kita tidak mencoba, sudah jelas bahwa kita gagal. Kalau gue sendiri sih mikirinnya bukan win or lose, tapi win or learn. Jadi ketika gagal bukannya ngerasa kalah, tetapi bisa belajar dari kegagalan karena pengalaman adalah guru terbaik. Bahkan, kegagalan juga sama pentingnya dengan kemenangan. Kegagalan sangat berkontribusi membentuk karakter gue, yang ketika gue belajar dari kegagalan, gue bisa membentuk diri gue lebih baik lagi. Buat lo, teman sekelas gue, lo harus sadar kalau lo punya kelebihan yang orang lain gak punya. Begitupun sebaliknya, because every person is unique and special. Tugas lo hanya mengenal diri sendiri lalu menjadi mahkota dari perjalanan hidup lo, karena sebetulnya lawan tersulit itu bukan orang lain yang memiliki privilege ataupun siapapun, tetapi diri sendiri. Takutan, merasa tidak layak, merasa tidak mungkin pada diri sendirilah yang harus kita lawan, karena itu fundamentalnya.